Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah ahli ibadah yang bersujud pada setan. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Bedanya dengan kisah Zuraij, kisah ini adalah tentang seorang rahib yang tergoda dengan seorang wanita. Akhirnya ia pun menzinai wanita itu. Ibnu Jarir telah menceritakan kepadaku, Yahya bin Ibrahim al-Mas'udi telah menceritakan kepada kami ayahku, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Al-Ma'syi, dari Umaroh, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas'ud. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia pun berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hasyr ayat 16 hingga 17. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa ada seorang wanita menjadi pengembala kambing dan ia memiliki 4 orang saudara. Suatu saat, ia tinggal di Sauma'ah atau tempat ibadah seorang biara. Waktu pun berlalu. Akhirnya rahib tadi menghampiri wanita tersebut hingga ia hamil. Setan pun menghampirinya. Kemudian setan berkata kepada rahib, "Sudahlah, bunuhlah dia, lalu kuburkanlah. Engkau adalah orang yang dikenal jujur dan ucapanmu pasti didengar." Lantas rahib tersebut membunuh wanita tadi. Lalu ia pun segera menguburkannya. Diceritakan bahwa setan lantas mendatangi saudara-saudaranya di dalam mimpi mereka itu. Setan berkata kepada mereka dalam mimpi, "Rahib tersebut yang biasanya berada di rumah tega berzina dengan saudara kalian hingga ia hamil. Lantas ia pun membunuhnya, kemudian menguburkannya di tempat ini." Ketika datang pagi, salah seorang dari 4 saudara tersebut mengatakan, "Demi Allah, semalam aku telah bermimpi suatu mimpi yang baiknya aku ceritakan kepada kalian ataukah tidak?" Mereka berkata, "Jangan, tetap ceritakan kepada kami." Lantas diceritakanlah hal tadi. Salah seorang dari mereka pun berkata, "Demi Allah, aku juga sama telah bermimpi seperti itu." Salah seorang dari mereka berkata lagi, "Demi Allah, aku pun bermimpi sama pula." Kemudian mereka berkata lagi, "Demi Allah, ini pasti telah terjadi sesuatu." Akhirnya mereka bergerak dan meminta tolong kepada raja mereka untuk mengatasi raib tersebut. Mereka lantas mendatangi raib tadi, kemudian mendudukannya lantas membawanya pergi. Kemudian setan mendatangi raib tadi, lantas ia pun berkata, "Akulah yang telah menjerumuskan engkau di dalam kejahatan ini. Tentu yang bisa menyelamatkanmu darinya hanyalah aku. Maka sekarang sujudlah padaku. Dengan sekali sujud, maka aku akan menyelamatkanmu dari masalah besarmu itu." Kemudian rahib tadi sujud kepada setan. Ketika raja mereka datang, setan pun terlepas diri dari rahib tersebut. Rahib tersebut tetap dikenakan hukuman atas tindakan kejahatannya itu. Lalu ia pun dibunuh. Demikian pula riwayat yang sama dari Ibnu Abbas, Tawus, dan Muqatil bin Hayyan. Ada juga riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibnu Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Aslam, telah menceritakan kepada kami An-Nadir bin Shumail, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq. Aku mendengar Abdullah bin Nahik. Aku mendengar Ali berkata, ada seorang rahib pendeta yang dikenal rajin ibadah. Sudah berlangsung selama 60 tahun. Setan ingin menggoda dan menjauhkannya dari ibadah tersebut.
Setan lantas pergi kepada seorang wanita dan membuat wanita itu menjadi gila. Wanita tersebut memiliki beberapa saudara. Setan berkata kepada saudara-saudaranya, "Coba kalian bawa saudara perempuan kalian kepada para pendeta ini, di mana ia bisa mengobati saudara perempuan kalian." Lantas mereka membawa saudara perempuan mereka kepada rahib. Kemudian diobatilah oleh rahib. Wanita itu terus berada dalam proses pengobatan dan berada di sisi rahib. Suatu saat, rahib tersebut berada di sisi wanita tadi. Lantas ketika itu ia tertarik dengannya. Kemudian ia mendatangi dan mengambilinya. Tanpa berpikir lama, rahib tersebut kemudian membunuhnya. Saudara-saudara dari wanita tersebut pun datang. Setan lantas berkata pada rahib tersebut, "Aku ini temanmu. Aku bisa membantumu. Aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Namun taatlah kepadaku. Aku akan lepaskan engkau dari masalahmu itu. Cukup engkau sujud kepadaku dengan sekali sujud." Rahib tadi pun akhirnya sujud kepada setan. Setelah itu pun setan berkata, "Aku berpaling darimu. Aku sendiri sangat takut kepada Allah Rabbul Alamin." Itulah yang disebutkan di dalam ayat. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia pun berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka. Mereka pun kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hasyr ayat 16 hingga 17. Pelajaran dari kisah tersebut: janganlah ikuti langkah setan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 hingga 169. Setan adalah musuh manusia, sehingga tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh diikuti. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Dalam ayat lain disebutkan pula, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka karena suatu rasa kasih sayang." Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 1. Setan mengajak pada dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-A'raf ayat 200. Setan sudah bersumpah akan menyesatkan manusia dari berbagai macam arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Ada 6 langkah setan dalam menyesatkan manusia. Langkah pertama, diajak pada kekafiran, kesyirikan, serta memusuhi Allah dan para rasulnya. Kedua, diajak pada perbuatan bidah. Ketiga, diajak pada dosa besar atau al-kabair. Keempat, diajak dalam dosa kecil atau as-saghair. Kelima, disibukkan dengan perkara mubah yang sifatnya boleh, tidak ada pahala, dan tidak ada sanksi di dalamnya. Keenam, disibukkan dalam amalan yang kurang afdal, padahal ada amalan yang lebih afdal. Berobat dengan lawan jenis hanya ketika darurat.
tetap didahulukan. Yang melakukan pengobatan pada pria adalah dari kalangan pria. Begitu pula wanita dengan sesama wanita. Ketika aurat wanita dibuka, maka yang pertama didahulukan adalah dokter wanita muslimah, lalu dokter wanita kafir, lalu dokter pria muslim, kemudian dokter para kafir. Jika cukup yang memeriksa adalah dokter wanita umum, maka janganlah membuka aurat pada dokter pria spesialis. Jika dibutuhkan dokter spesialis wanita, lalu ia pun tidak mendapati dokter wanita, maka boleh membuka aurat pada dokter spesialis pria. Jangan merasa percaya diri dengan ibadah kita yang banyak, apalagi jika jauh dari ilmu. Ahli ibadah dapat ditaklukkan dengan wanita. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain dari fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, Ibnu Hajar mengatakan bahwa wanita adalah godaan terbesar bagi para pria dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala, "Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita." Quran Surat Ali Imran ayat 14. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus di dalam zina. Contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta perlindungan pada Allah agar tidak terjerumus dalam zina atau perselingkuhan. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari kejelekan pada pendengaranku, dari kejelekan pada penglihatanku, dari kejelekan pada lisanku, dari kejelekan pada hatiku, serta dari kejelekan pada mani atau kemaluanku. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.